Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat kita. Menindaklanjuti pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis terakhir dari bab sabar. Yaitu hadis 53. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, di salah satu hari allati laqiya bihal adu, saat bertemu dengan musuh. Jadi ini menceritakan salah satu peristiwa peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini. Dia bercerita, intadhar, Nabi SAW menunggu. Ya, Nabi SAW menunggu. Hatta idza malatis syamsu, tergelincirnya matahari. Jadi Nabi ketika akan menyerang musuh itu tidak langsung diserang, ditunggu sampai tergelincirnya matahari. Kenapa kok menunggu seperti ini? Karena menunggu ada suara azan apa tidak. Dan itu biasanya ya, kabilah atau daerah yang akan diserang itu sebelumnya sudah diberi peringatan. Jadi kalau ujuk-ujuk diserang tidak. Masih nasihat, diajak masuk Islam, dinasihati, dikirim utusan. Setelah belum ada tanggapan, maka Nabi berangkat. Dan berangkat pun tidak langsung serta-merta menyerang, sampai ditunggu terdengar azan atau tidak. Nah, pada saat Nabi menunggu tergelincirnya matahari ini, qoma, Nabi berdiri. Itu saat
menanti untuk menyerang musuh. Jadi dimanfaatkan, Masya Allah ini. Jadi di saat menunggu tergelincirnya matahari itu, Nabi berdiri di tengah-tengah pasukannya seraya berkata, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau, jangan kalian berangan-angan, jangan kalian mengharap liqa'al adu, untuk bertemu musuh. Apa pesan Nabi yang pertama? Jangan kamu berangan-angan, jangan kamu berharap-harap bertemu dengan musuh. Artinya kok perang itu nek iso hindar. Karepe itu begitu. Jangan engkau berangan-angan untuk perang. Kemudian pesan yang kedua kata Nabi, was'alullahal afiyah. Pesan Nabi yang kedua adalah was'alullahal afiyah. Mintalah kamu kepada Allah akan suatu keselamatan. Minta kepada Allah keselamatan. Pesan yang ketiga, wa idza laqitumuhum, ya, apabila kamu terpaksa bertemu dengan musuh. Artinya apa? Kalau memang tidak harus terjadi peperangan, maka fasbiru, bersabarlah. Artinya bersabarlah ini apa? Jadi kalau ditakdirkan memang harus bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Artinya apa sih? Apa? Yang dimaksud bersabar di situ harus siap menghadapi. Kenapa? Perang itu berat. Perang itu bukan urusan ringan. Ya. Orang kadang-kadang menunjukkan keberanian, gak ngerti konsep. Konsekuensi. Banyak orang bersemangat, tapi gak ngerti tentang sebuah konsekuensi. Semangat dalam satu urusan itu bisa mudah, Pak. Yang berat itu apa? Komitmen. Jangan komitmen. Gak mudah perang itu. Makanya teman-teman kadang-kadang kalau tes pas ibadah kurban ini tak sekali gergelati. Ayo latihan beleh. Jadi tak gak ngetol. Ngecak perang. Beli wedhus ya kan? Gak wani gak ngetol. Ini ngecak perang ini. Takbir kita lawan nopo nih ini. Beli wedhus ya gak wani. Benar. Jadi pesan Nabi begitu. Apabila terjadi kamu bertemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabar. Artinya hadapi mereka. Jangan lari ke belakang. Pesan yang keempat, wa'lamu, ketahuilah, annal jannata, bahwasanya surga, tahta dilalis suyuf, berada di bawah kilatan pedang. Sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Hadis ini yang sering diambil, dinukil oleh orang-orang jil untuk menyerang umat Islam. Padahal jil, kalangan orang liberal itu juga dari kalangan muslim, tapi menyerang Islam dengan dalil ini menunjukkan bahwa ajaran Muhammad itu ditegakkan di atas kekerasan. Padahal hadis ini keluar, Nabi mengatakan demikian kapan? Kapan ketika Nabi menyuarakan surga itu di bawah kilatan pedang itu, Nabi itu mengatakan itu kapan? Ketika akan terjadi peperangan, gitu loh. Kalau nggak ada perang, nggak ngomong Nabi begitu itu.
Bahasa seperti ini itu adalah bahasa penyemangat, gitu. Bahasa motivasi, gitu. Jadi gak mesti untuk mendapatkan surga itu mesti perang dulu, enggak. Sakit itu pahami. Jadi hadis ini diungkapkan ketika Nabi akan memimpin perang supaya apa? Para jurid itu dibutuhkan keberanian. Bahasa ini adalah bahasa untuk membakar keberanian. Begitu. Jadi ada momen-momen tertentu untuk memberikan semangat di dalam memberikan motivasi. Seperti kalau kita ngajar, ya kita isi pengajian di satu lembaga, ya majelis Al-Quran, lembaga Al-Quran, rumah taklim Al-Quran, sekolah Al-Quran yang minus. Begitu kan? Yang minus. Jadi bayarin murid ini kalau semua, bahkan banyak yang gratis, sehingga guru-gurunya itu digaji dengan gaji yang sangat murah sekali. Kan gak mungkin kok hadis ini. Sesungguhnya surga itu di bawah, ya, kilatan pedang ini. Karpe mau pakai bawa pensil, ya. Bukan di situ letaknya. Maka dibutuhkan motivasi. Apa motivasinya? Gede no ini guru-guru pengajian ini TT ini segini emperan, PKI sing numut, sing kontrak, dan kondisinya sangat sederhana. Masjid belum dibangun, belum tembok. Kita dulu punya masjid yang dibuat dari triplek. Jadi kalau teman-teman sakit kepingin di masjid gini perumahan, wis ono tanah kan no biaya. Akhirnya apa? Potongan-potongan triplek itu di kelompok ini diubah, ya akhirnya dipakon dari kita tadi. Jadi masjid malah ngaji ini kuat, jangan kuat terus. Malah mari dibangun malah jatah entek. Lah kok iya selalu elek jatah ya waktu api malah entek. Nggih. Bon, itu membutuhkan motivasi. Bon. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Itu dikumandangkan saat Nabi akan menghadapi musuh. Bukan setiap saat demikian. Bon. Summa kemudian qala an-Nabi sallallahu Nabi berdoa. Setelah itu Nabi, ketika akan perang, Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab. Ya, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, Zat yang telah menurunkan Alkitab. Ya Allah, Engkau yang telah menurunkan Alkitab. Wa mujriyas sahab, yang telah memperjalankan awan, yang telah memperjalankan awan, wahazimul ahzab, dan yang telah menghancurkan pasukan, yang telah menghancurkan pasukan, maka ihzimhum, hancurkan mereka. Ini doa ketika akan perang. Nek perang gak usah diwocok ini. Mosok disakiti tongkoe Allahumma munzilal kitab. Mosok kate perang ke tonggo iki. Wande wa mujriyas sahab wa hazil ahzab, wa zat yang telah menghancurkan musuh, izibhum, hancurkan mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan mereka. Wansurna, dan tolonglah kami alaihim, untuk bisa mengalahkan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini?
Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik adalah al-istidatu lil jihad. Al-istidat lil jihad. Persiapan untuk menghadapi jihad. Persiapan untuk menghadapi jihad. Wa yasminu idatul quwwah, termasuk di dalam persiapan tersebut adalah iddatul quwwah, mempersiapkan kekuatan. Diperhatikan. Pelajaran yang pertama nomor ibu-ibu, pelajaran pertama apa? Persiapan untuk menghadapi jihad. Dan termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan kekuatan. Mempersiapkan apa? Kekuatan. Wal khuruj liliqa'il adu, dan terjun ke lapangan untuk menghadapi musuh. Terjun ke lapangan, persiapan untuk terjun ke lapangan dalam rangka menghadapi musuh. Wal luju, dan berlindung ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, biddu'a, dengan berdoa. Saya ulangi, persiapan menghadapi jihad termasuk di dalamnya adalah persiapan kekuatan dan terjun ke lapangan dalam rangka menghadapi musuh. Dan berlindung kepada Allah dengan cara apa? Berdoa kepada Allah dan meninggalkan maksiat, taubat dan taubat yang benar. Poin pertama. Dalam penjelasan poin pertama ini ada 3 catatan penting. Dalam pelajaran yang pertama ada 3 catatan penting. Pertama, tadi kalau disebutkan kita menghadapi musuh, apa umat Islam punya musuh? Maka jawabnya punya. Umat Islam punya musuh. Siapa musuh umat Islam? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, musuh umat Islam itu pertama adalah nafsu dirinya sendiri. Ini. Jadi musuh umat Islam siapa? Nafsunya dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asyaiton. Setan itu musuh kita. Yang ketiga adalah orang-orang kafir musyrik yang memusuhi kita. Yang ketiga siapa? Orang-orang kafir musyrik yang memusuhi kita. Dan yang keempat, musuh kita adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Ini catatan pertama. Umat Islam itu punya musuh. Ada 4 musuh utama di sana. Pertama, hawa nafsunya. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, kafir musyrik yang memusuhi kita. Yang keempat, itu musuh kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, makna jihad tidak selalu identik dengan perang fisik. Catatan kedua, makna jihad tidak selalu bermakna atau identik dengan perang fisik. Jihad itu bermacam-macam. Perang itu maknanya macam-macam. Ada jihad bil harakah, dengan pergerakan, dengan gencatan senjata, melukai, membunuh, bisa terjadi demikian. Atau perang yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran. Ya, jadi perang itu ada dua bentuk. Ada namanya perang secara fisik, ya, jihad bil qital, dengan membunuh. Gitu. Kalau nggak terbunuh, membunuh. Kalau nggak dilukai, melukai. Itu jihad bil qital, dengan perang fisik. Kemudian ada pula yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran. Sehingga yang diserang apanya? Yang diserang apanya? Pola pikirnya, cara berpikirnya. Nah, perang yang kedua ini, yang disebut dengan ghazwul fikr ini lebih bahaya. Karena bisa jadi musuh itu tidak menampakkan permusuhan. Bisa jadi musuh tidak menampakkan permusuhan. Bisa jadi musuh menampakkan sebuah persahabatan. Namun di dalamnya menyembunyikan racun-racun yang bisa mematikan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Makanya kalau perang itu berupa perang pemikiran, tidak boleh dihadapi dengan perang fisik. Salah kita. Lawan dengan bom, nggak benar. Jelas salahnya. Gitu loh. Perang pemikiran itu harus dihadapi dengan ilmu. Nah, adapun perang pemikiran, jangankan ke jauh-jauh ke Blitar, Surabaya itu ada. Jangan pernah dengar nggak Kampung 1000 Malam? Pernah dengar nggak? Lupa beres. Di Jambi bawah jembatan tol Dupa itu ada perkampungan. Namanya Desa 1000 Malam. Kenapa dikatakan 1000 malam? Karena di dalam tol itu gak ada lampu ning ngono. Yo gak kena sinar matahari. Dadi esok niku padha wae peteng gitu. Sekarang kayaknya sudah ada listrik nanti. Dalam? Ini, sudah digusur berarti ya? Oh, Masya Allah. Itu dulu binaan, kita sempat masuk sana, saya sempat masuk ke sana. Dan laporan yang saya dapat, kegiatan apa saja sini? Alhamdulillah Ustaz, di sini kalau pas jenengan datang dengan teman-teman kita ada kajian. Ya kalau enggak ya kita dapat undangan dari gereja. Enak. Loh, saya studi. Terus, karena nggak ngerti apa gitu. Terus teman-teman ini ngetes anak kecil-kecil itu. Ngetes kecil. Saya coba kamu bisa nyanyi apa? Nyanyian itu semua lagu-lagu gereja. Anak kecil itu. Muslim semua. Nah, gitu. Makanya saya katakan, lembaga-lembaga, masjid-masjid itu mestinya punya program-program binaan-binaan. Gitu. Punya program apa? Binaan seperti mungkin Alidaya nanti membantu dakwah di daerah. Nah, itu sebenarnya kalau ada kerjasama itu sangat bagus kan. Ya, jadi kita punya apa? Binaan, punya program terus menerus dan itu bisa seumur hidup program kita. Sekali waktu dikunjungi ke sana bagaimana
daerah yang selama ini kita bina melalui ustadz-ustadz yang di lapangan. Itu ada. Blitar itu begitu Pak, Blitar. Blitar itu begitu. Ya. Makanya kita dapat di daerah Tengger contohnya, di daerah Tengger itu kita bagi sembako semua dapat. Bukan cuma kaum muslimin saja. Orang Hindu, orang Nasrani dapat bagian. Karena ini bukan zakat, maka mereka juga punya hak dari kalangan doa mereka. Baik. Oke. Jadi jihad tidak identik dengan apa? Perang. Dengan fisik, namun bisa dengan pemikiran. Itu yang pertama adalah dengan syahwat. Itu senjata yang dipakai. Diseneng-senengkan, terus dihibur, terus ada hiburan, kesenangan. Nah, kalau ini sudah masuk, beban-beban terikat kepada syariat itu sudah mulai luntur nanti. Dengan sendirinya. Nek boten percados, jenengan lihat orang yang sibuk dengan hiburan. Ya contoh saja, olahraga, hiburan. Sampai teruskan begitu. Urung ono nasihat iku abot nang atine. Nampak? Jadi dengarkan ilmu itu sulit menerima ini. Karena sudah terisi dengan apa tadi? Syahwat tadi sudah memenuhi jiwanya. Sehingga nanti beban-beban syariat itu enggak mereka. Kenapa? Karena syariat itu dianggap mengendalikan syahwat. Sementara syahwat itu dorongan yang kepingin bebas. Di situ terjadi benturan. Makanya remaja-remaja Islam banyak yang lepas dari masalah ini. Dengar. Makanya kalau bersama ada reneno anak-anak kalau bersama, anak kalau itu betul tapi cuma cangkruan lagi di warkop, itu kok dima. Niku muka dima. Nek pun duduk tunggu di kupat, niku terlatih nanti gak akan dengar Anda. Ya orang, ke rumah ada apa? Gak akan dengar. Kenapa? Karena di situ full yang namanya musik. Apalagi disiapin karaoke, apalagi sekarang disiapin video wanita. Masya Allah, coba bayangkan. Kita baik HIV gratis. Iya. Itu tiap hari dicemoohi setiap hari senangkan demikian. Makanya nggak mau nafsunya dikendalikan oleh syariat. Nah, ketika ini sudah masuk senjata yang kedua yang disebut dengan syubhat. Apa itu? Kerancuan berpikir. Karena ilmu sudah gak ada, benteng sudah gak ada, pemahaman sudah gak ada, dikasih pemahaman yang nyerang-nyerang gak bisa nolak. Kenapa? Karena gak ada alat untuk nolak itu gak ada. Ini dua perkara yang paling berbahaya. Syahwat dan akhirnya nggak jelas kebenaran itu yang mana, agama yang lurus mana. Wah saya coba aku radukan ini sing penting loh. Apa sing penting? Pokoknya saya bukan mau ini. Sing nyenengno ya itu bolongku. Sing gak nyenengno musuhku. Prinsip itu seperti ini sudah terjadi di negara kita dan masyarakat kita. Kepingin percaya jelas. Sampai cek anak-anak sekolah SMA, anak-anak kuliah, anak-anak SMA dan anak-anak sederajat itu. Mikir prestasi orang. Mau sekolah biasanya koyok musik gak jelas. Anak-anak sekolah itu sing bingung iku anaknya apa wong tuane. Masa sih gak jelas ini. Jadi anak itu gak punya gambar, aku ke depan mau jadi apa, aku ke depan harus begitu, gak ada. Sambut jadi balik. Jadi dikaburkan, ini yang disebut wasul fikar. Makanya kemarin disoroti wasul fikar itu meliputi olahraga. Masuknya melalui ini mana? Wakil jadikan supporter, gak ketika sing diperjuangkan sampai tidak.
Perjuangannya untuk apa coba? Ditulis satu nyali wangi, tulisannya. Ya apa? Nopo di maknanya apa coba? Hidupku untuk, pengabdianku untuk, perjuangan untuk. Kita lawan musuh-musuh kita sampai darah penghabisan. Olah apa darah penghabisan? Saya coba ini kan lebih atas ucapan-ucapan seperti itu. Demi apa? Demi sebuah bola demikian, Masya Allah. Bagaimana perjuangan untuk hidup? Gak ada. Tentang prestasi, gak ada. Wong tuanya sih bingung. Masuk ini kisah gak jelas. Nangke lagi. Kalau kita dengan saya ini sudah mulai usia lanjut, itu betul-betul terasa. Anak gak punya pandangan agama itu baru terasa. Nah saya ngomong dengan saya kuat, yang kedua apa jadinya? Saya iso tuku sego goreng dhewe, saya iso budal tuku teh dhewe, anak gak genah juga kerasa. Paham ya? Cukup pensiun sih, cukup dewe. Anak gak tegas, gak tanggung jawab, mboten kerasa. Apa sih? Hari biasa waktu iso jalani, soalnya sampai saya durung bodoh. Saya durung bodoh. Makanya ini gak percaya dicoba mawon ya. Sampai jual mana sampai kok ginteng, mau ginteng. Pun itu catatan kedua. Jihad tidak identik dengan fisik dengan perang. Itu catatan kedua. Kemudian ada pula jihad itu dengan istilah jihad ilmiah. Ada pula yang menamakan jihad itu dengan jihad ilmiah. Jihad ilmiah itu pripun? Jihad ilmiah itu adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Itulah jihadnya Rasulullah SAW di awal beliau diutus oleh Allah SAW, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika saat awal pengangkatan sebagai seorang Rasul. Itu jihad ilmiah, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah itu disebut dengan jihad ilmiah. Jadi catatan pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa catatannya? Umat Islam itu punya musuh. Catatan yang kedua, makna jihad tidak selalu identik dengan perang. Ada pengertian jihad yang cukup panjang. Nah, kemudian catatan yang ketiga pada poin pertama ini adalah wajib bagi setiap Islam untuk mempersiapkan kekuatan. Wajib umat Islam untuk mempersiapkan apa? Kekuatan. Kekuatan utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, kekuatan utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang pertama adalah kuwatul ilmiyah. Kekuatan ilmu. Kita lihat dulu ayatnya di mana Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan tersebut. Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan apa? Kekuatan tersebut. Surat 8 ayat 60. Surat berapa, Bu? Surat 8 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahui. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Kita lihat di situ Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri dengan segala kekuatan yang bisa kita kumpulkan. Allah katakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh. Untuk menghadapi musuh. Ini bukan provokasi. Jelas? Ini bukan provokasi. Bukan sama sekali. Karena kami punya hak untuk membentengi diri dan membela diri. Ya. Kalau dikatakan musuh juga jelas-jelas. Ada yang jelas-jelas memusuhi Islam, itu jelas-jelas terang-terangan ada. Tapi bukan di situ tempat kita, bukan untuk seperti itu. Perhatikan dengan baik. Ya, Allah perintahkan kepada kita segera kumpulkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Apa saja yang kamu mampu untuk kumpulkan dari kekuatan. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, mawamir riba. Al-khair turhibuna bi aduwallah wa aduwakum. Ya. Dan juga dari kuda-kuda yang kamu tambahkan, yang kamu siagakan mungkin untuk apa? Ya? Supaya menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Di mana musuh kalian itu ada yang kamu ketahui, ada pula musuh yang tidak kamu ketahui. Allah ya'lamuhum, dan Allah mengetahui mereka. Ini. Jadi ada musuh itu terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan, makanya ada istilah musuh dalam. Itu ada, bukan dongeng. Ya, ada orang-orang musuh-musuh Islam yang ada di dalam Islam untuk merusak Islam itu dari dalam. Itu sejak Nabiullah Muhammad SAW masih hidup, itu sudah ada dan sudah terjadi. Loh, apalagi beliau sudah meninggal, tambah lalu masa. Kenapa? Kalau di zaman dulu ketika Nabi masih hidup, Al-Quran terus sampai kepada Nabi, itu mengawasi Nabi dan musuh-musuhnya. Sehingga Nabi itu tahu, yang duduk di depan Nabi, yang hatinya kafir itu Nabi itu tahu. Kenapa? Ada wahyu. Makanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman disuruh mencatat siapa-siapa orang-orang yang dikategorikan sebagai munafik. Itu sahabat Hudzaifah punya catatan tersendiri. Makanya sahabat Hudzaifah disebut pemegang kunci rahasia Rasulullah SAW. Karena ada wahyu turun.
Siapa yang munafik itu? Allah memberitahukan secara spesifik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dicatat oleh sahabat Hudzaifah. Sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika ada kaum muslimin meninggal. Lalu Umar bin Khattab akan mensolatinya. Begitu Umar akan berdiri mensolatinya, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin, ijlis. Wahai Amirul Mukminin, duduklah Anda. Duduklah. Artinya apa? Ojo melok nyolati. Kata sahabat Hudzaifah. Umar tercengang kaget. Kenapa aku nggak boleh mensolati dia? Hudzaifah menjelaskan, li'annahu min haula. Orang yang sudah mati ini yang akan Anda solati itu termasuk namanya yang saya catat. Nah, dalam hukum Islam, orang kalau sudah masuk dalam nifaq i'tiqad, itu ketika meninggal orang-orang soleh tidak boleh mensolatinya. Saya dibagi. Makanya munafik itu nanti dibagi menjadi dua. Satu disebut nifaq i'tiqad, yang kedua nifaq amali. Lah nifaq i'tiqad ini Pak, nifaq kemunafikan yang bisa mengeluarkan pelakunya itu dari keislaman karena perbuatannya. Niki nek boten salah wonten ngene kita apa itu disebutkan ada 6 tanda-tandanya nifaq i'tiqad. Itu nifaq i'tiqad. Makanya di dalam Al-Qur'an turun itu ayat. Nabi tidak boleh mensolati, Nabi tidak boleh mendoakan di kuburnya, bahkan tidak boleh mendoakan di kuburnya. Itu ada di dalam surat At-Taubah. Itu berkaitan dengan nifaq i'tiqad. Nifaq yang masuk dalam kategori nifaq dalam urusan akidah. Berat nih. Adapun nifaq amali niku nifaq-nifaq yang sifatnya perbuatan, seperti kalau berbicara bohong, kemudian kalau janji, nah itu masuk nifaq amali. Dan nifaq i'tiqad itu membenci salah satu syariat Nabi SAW. Nah, itu masuk nifaq i'tiqad nanti. Membenci salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi. Lalu jenengan itu menyatakan pengikutnya Nabi, kok bisa membenci syariat yang dibawa Nabi? Loh, sampai itu ridho gak nih Nabi itu jadi Nabi kita? Saya dipanggil gimana? Bagaimana jenengan bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi, aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Nah kalau itu kenapa kok kita benci syariat yang dibawa oleh beliau? Kok gak senang melakukannya, kenapa? Kan timbul pertanyaan. Nah ini dikhawatirkan nanti masuk dalam nifaq i'tiqad. Benar? Nah jadi kembali kepada hadis. Jadi ayat ini perintah untuk mengumpulkan kekuatan. Nah, di antara kekuatan yang paling pokok yang harus disiapkan umat Islam adalah pertama kekuatan ilmu. Kuatul ilmu ini dulu. Nah, yang dimaksud kekuatan ilmu di sini adalah kekuatan ilmu syar'i yang dimaksud, tentang kekuatan pemahaman Al-Quran dengan pemahaman sunnah, itu yang dimaksudkan. Karena kekuatan umat itu terletak pada kekuatan ilmunya nanti. Yang pertama. Yang kedua adalah kuwatul imaniyah. Kuwatul imaniyah, kekuatan iman. Ya. Itu yang kedua, kekuatan iman.
Yang ketiga adalah kuwatul ibadah. Ubudiyah, kekuatan ibadahnya. Itu kekuatan umat yang dibutuhkan. Itu yang ditakuti oleh orang kafir nanti. Bukan jumlah orang Islam tadi ada begini. Tapi kalau ilmu kafir itu seperti dengan kalimat ini, kenapa? Tidak berkualitas. Makanya kan Nabi menggambarkan jumlah banyak tapi kualitas untuk kan gitu kan Nabi. Untuk mengalahkan untuk kita butuh senjata apa? Untuk menghancurkan untuk enak ini digawa senjata apa? Jarno ae kamu digawa senjata kok bingung. Lah ora untuk kan jadi kan kawan pendong. Kamu usah sampai jarno untuk itu nanti akan hilang gitu loh. Sampai seperti itu Nabi menggambarkan umat Islam ini. Kenapa? Saking rapuhnya umat Islam. Keilmuan gak nyantol, iman gak nyantol, campur baur imannya. Ya tuh menang Gusti Allah yang jaluk sulung makhluk oke. Loh bener apa enggak ini? Bagaimana umat Islam itu jejak ikut ini, mau montak-mantek Nabi jahit kayak begini. Orang si duit jimat, orang si terus dicabut langsung hilang. Itu lah film gitu. Kenyataan orang tahu masih betul. Jadi Indonesia itu kita kaya untuk singkatan. Kaya untuk singkatan. Kok kenyataan itu betul. Itu gale kungfu di usaha ini. Masya Allah. Oh situ entek saya bukan sekarang kabeh. Begitu tinju tenan sawit dibanting musuhnya kalah. Antara fiktif dengan realita. Insya Allah. Nah, Indonesia nyekel penjahat itu yang Amerika betul-betul orang kuatnya ditelisiki, disuidiki, diperiksa. Celana mak lampir mari risan dulu. Oh kita itu duwe mak lampir, duwe mini pleret, duwe nyiroro, kidul, duwe berapa kumbar, kok dilo. Oh dari maling situ ya kecil-kecil. Indonesia ini kata siluman gitu. Anjir. Nah kayak kapan itu ada satu kontainer 3 ton sabu-sabu pengirim dari Cina, saya kirim orang-orang hanya uji Indonesia ini. Makanya perlu mendatangkan lampe, berapa kubara, Arya kaman, mandiri. Wah, paling kalau setengah cili angin semua. Kemana semua kesadaran itu? Sebenarnya khayalan. Bukan waktunya. Yang pertama kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan. Yang ketiga adalah kekuatan akhlak, karakteristik. Gak punya karakter masyarakat kita. Gampang dipengaruhi. Makanya Nabi tidak berlebihan ketika mengatakan seperti bui, karena gak punya karakter. Bui itu gak punya karakter. Musim apa? Lari ke sana. Musim apa? Tapi gampang sekali dipengaruhi. Dijui itu ya nganut untuk pundi-pundi. Masya Allah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gak punya karakteristik yang kuat. Islam menanamkan karakteristik harus punya karakter. Makanya Islam tidak boleh tasabuh. Tidak boleh gampang meniru-niru perbuatan orang. Dosa besar. Kenapa? Punya karakteristik. Orang yang gampang meniru-niru itu gak punya pendirian. Tapi mereka menyatakan inilah generasi apa istilahnya? Milenial.
Sekarang iya, sok-sokan, sok modernisasi, nggak mau melakukan sunnah-sunnah karena takut dikatakan tidak modernisasi, tidak ilmiah. Itu bahasa-bahasa untuk menggerogoti kekuatan akidah dan karakteristik kita. Dan itu nanti bisa dilihat, Pak. Bagaimana dia mendidik anak-anak seperti ini, itu nanti dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya dia akan membesarkan anak-anaknya menjadi karakter-karakter yang seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima adalah kekuatan ijtimaiyah, kekuatan ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas prinsip-prinsip keislaman. Itu dibangun yang bagus. Yang kuatul ukhuwah Islamiyah, kekuatan persaudaraan. Kemudian ijtimaiyah, kuatul ijtimaiyah, kekuatan sosial. Kekuatan apa? Sosial. Dan yang kemudian adalah kuatul maliyah, kekuatan ekonomi, kekuatan harta. Nah, itu nanti masuk ke perkara yang lain, diantaranya kekuatan senjata, kekuatan dan seterusnya. Itu di ujung-ujung semuanya. Pun ini catatan yang bisa kita petik dari pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, adalah istighfar ad-doa halal karbi wasyadaid. Sangat dianjurkan berdoa di waktu mengalami kesusahan dan kesulitan. Ya. Sangat dianjurkan apa tadi? Berdoa di saat menghadapi kesusahan dan kesulitan. Wa bi khassati inda iltahamus safaini fa innahu fi mawadin ijabatud du'a. Sangat dianjurkan untuk berdoa di waktu kesusahan dan di waktu kesulitan. Lebih khusus di saat terjadi pertemuan dua musuh, dua pasukan. Apa itu? Ketika terjadi peperangan. Kenapa demikian? Kok dianjurkan berdoa waktu istimewa, waktu-waktu ijabatul doa, itu waktu-waktu terkabulnya doa, itu. Maka disebutkan oleh para ulama,
Di dalam hadis, dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, waktu-waktu apa saja yang termasuk bagian dari ijabatut doa. Waktu-waktu kapan saja yang termasuk bagian dari ijabatut doa. Yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada dua waktu yang ditafsirkan oleh para ulama saat ijabat doa. Kapan? Pertama, saat duduk antara dua khutbah. Saat imam duduk antara dua khutbah. Yang kedua, setelah asar. Jadi dua doa ini kita manfaatkan. Dua waktu itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Bisa jadi doa waktu yang ijabah dari Jumat itu bisa jadi antara dua khutbah. Terus nari bapak nanti sholat Jumat di waktu khutbah Jumat pertama terus duduk, kemudian sejenak, kemudian khutbah yang di waktu duduk itulah saat ijabah doa. Atau setelah sholat asar banyak doa. Ya, itu berdasarkan beberapa riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, intinya di situ berpuasa, saat berpuasa, terutama di bulan Ramadan atau puasa yang lain. Saat puasa itu sampai kita berbuka, sampai kita berbuka itu saat yang paling menakjubkan untuk berdoa. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Syu'aib Al-Arnaud. Itu waktu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yaitu pada hari Arafah. Karena sebaik-baik doa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, khairul doa, doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, di hari Arafah. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kelima, doa antara adzan dan iqamah. Doa waktu antara adzan dan iqamah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-6, yaitu setiap selesai sholat 5 waktu
Selesai sholat 5 waktu. Bisa jadi di akhir atau di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir. Makanya Nabi mengajarkan di situ ada doa-doa yang harus dipanjatkan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, saat terkabulnya doa yang ketujuh, ketika sedang sujud. Ketika sedang sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ke-8, saat turun hujan. Nah, jadi nek turun hujan ojo turun dhisik. Muina ya. Doa. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hakim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hakim. Itu doa yang menakjubkan di saat turun hujan. Yang 9, saat safar. Di saat safar. Kemudian yang ke-10, di saat terjadi peperangan. Saat terjadi peperangan. Yang ke-11, di saat minum zam-zam. Nah, itulah waktu-waktu apa? Ijabah untuk berdoa. Makanya kita kenali waktu safar, ibu safar, perbanyak doa. Ya, di waktu safar itu banyak doa, coba lutus saya. Belanja boleh, nggak dilarang, tapi jangan tinggalkan doa ini. Aku belanjaannya emang kan. Akhirnya lupa doa yang sangat menakjubkan ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini baru poin kedua yang bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada apa? Pelajaran yang ketiga dari hadis 53. Karena ini ada pelajaran-pelajaran yang sangat bagus untuk kita ketahui sebagai penyemangat, sebagai motivasi, baik dalam ilmu, baik di dalam bekerja, baik dalam masalah ibadah. Itu nanti tertuang pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya nanti insya Allah. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.